Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di mata kuliah ini. Kita kembali ke mata kuliah Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Di pembahasan kali ini kita akan membahas soal politik luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dalam hal isu Papua. Nah, ada yang tahu Pasifik Selatan enggak? Kawasannya mana? Kalau Malaysia pasti tahu ya? Hah? Pasti tahu ya, V. Malaysia tahu kalau ibu kota Malaysia apa, V? Kuala Lumpur. Tapi kalau ibu kota Papua Nugini apa, V? Nah, kan peneliti Pasifik nih ada nih teman kita Akbar. Mas Akbar apa? Ibu kota Papua Nugini. Port Moresby. Memang tidak jadi masalah, V, karena memang kita sering lebih tahu ke barat ya. Tapi Pasifik Selatan itu berbatasan langsung dengan Indonesia lewat Papua Nugini. Lewat Jayapura, ada satu lagi lewat Merauke. Ada pos lintas batas Ko, saya sudah sampai sana, pos lintas batas Ko. Jadi hari ini kita akan bicara soal politik luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dalam hal isu Papua. Nah, ini buku yang bagus teman-teman, bisa dipinjam ke saya. Judulnya Papua Roadmap. Nah, kita di Papua Roadmap ini akan bicara soal sebenarnya apa dulu akar masalah di Papua. Ada 4 kata buku Papua Roadmap. Yang ini menjadi buku yang menjadi wajib untuk kalau kita bicara soal isu Papua. Pertama adalah sejarah. Jadi pejuang-pejuang, aktivis-aktivis, diaspora Papua yang ingin memerdekakan Papua itu tidak sepakat dengan integrasi Papua ke Indonesia dulu itu loh, perjanjian New York itu. Dia menganggap itu aneksasi. Dia menganggap bahwasannya masuknya Papua itu dipaksakan. Ya kan? Panjang ceritanya, nanti kita bisa bahas satu-satu. Yang kedua adalah kegagalan pembangunan. Misalnya, kegagalan pembangunan ini adalah eksploitasi besar-besaran privat. Tapi orang di Papua sendiri tidak mendapat manfaat. Yang kedua adalah Jawa sentris dalam pembangunan. Ya kan? Wilayah-wilayah di luar Jawa sulit. Makanya ada riset yang ditulis oleh Leot yang cerita soal kenapa sih di ujung-ujung Indonesia ingin merdeka? Aceh, Papua, dan yang sudah berhasil adalah Timor sekarang jadi namanya Timor Leste. Karena pembangunannya tersentral di Jawa. Nah, kegagalan pembangunan. Yang ketiga adalah, ini penting nih, bahkan sekarang masih terjadi kekerasan politik dan pelanggaran HAM, human right. Ya, sampai hari ini pemerintahan Jokowi yang lalu itu masih ada pelanggaran-pelanggaran HAM. Dan memang itu sudah ditetapkan oleh Komnas HAM. Jadi, penggunaan kebijakan keamanan militer, ya kan? Ada riset yang menyebut bahwasanya jumlah militer di Papua itu luar biasa. 1:90-an. Satu aparat berbanding 90 warga negara. Sedangkan kalau nasional 1:300. Luar biasa kan? Kalau teman-teman main ke sana, saya sudah pernah ke sana, itu betul-betul dikit-dikit pos militer, dikit-dikit pos militer. Ini disebut dengan kebijakan keamanan. Yang memang terjadi berbagai pelanggaran HAM di sana oleh berbagai rezim, termasuk dari zaman Soeharto itu banyak pelanggaran HAM, bahkan Jokowi juga kemarin masih ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang di sana. Dan yang terakhir adalah marginalisasi orang asli Papua. Memang kita berbeda, ya toh? Apa etnisnya? Pak Rafisa, etnis Papua disebut etnis Melanesia. Berbeda bentuk ciri-ciri fisik dan mereka termarginalkan. Ya kan? Salah satunya mungkin lewat transmigrasi, gitu kan? Lalu tempat sumber daya ekonomi keuntungan lebih diambil dari orang non Papua. Makanya nanti ada singkatan dari OAP, orang asli Papua, dan non OAP biasanya. Nah, ini yang jadi mereka merasa termarginalisasi. Mereka merasa maksudnya banyak ketidakadilan. Akhirnya mereka ingin merdeka. Nah, akhirnya mereka bikin gerakan. Orang-orang yang ingin memerdekakan Papua ini ada bersenjata, dulu disebut dengan OPM. Apa tuh OPM kepanjangannya? Rafael, OPM, Papua Merdeka. Sekarang disebut dengan KKB, kelompok kriminal bersenjata dari Papua. Nah, mereka bersenjata. Yang kedua adalah perjuangan politik, demonstrasi, dan aksi protes. Dan yang ketiga adalah lobby internasional. Nah, kita akan melihat bagaimana misalnya aktivis dan diaspora, orang-orang OAP ini, Papua ini, mereka mencoba untuk melobi kawasan di Pasifik Selatan. Apa sih kawasan Pasifik Selatan? Di Pasifik Selatan itu ada organisasi regional. Kalau Asia Tenggara namanya
ASEAN. ASEAN itu merujuk kepada geografis ya, tapi di sana namanya MSG, Melanesian Spearhead Group. Agak unik, organisasi regionalnya itu lebih merujuk kepada etnisitas. Kalau ASEAN diganti Melayu, Asia Tenggara jadinya ya, tapi kan kita tetap rujukan. Nah, jadi dia namanya Melanesian. Spiritnya banyak, nanti kita bisa cerita. Nah, ada di sini ada Fiji, ada Kepulauan Solomon, ada Vanuatu, ada yang belum merdeka juga, Kaledonia Baru karena masih di bawah protektoratnya Prancis. Nah, jadi inilah anggota-anggota dari kawasan Pasifik Selatan dan organisasi regionalnya. Isu Papua sangat berkembang di sini. Siapa aktornya? Salah satunya, ini jadi bahan bacaan nanti tulisan saya yang sudah dimuat di jurnal Universitas Cendrawasih, judulnya 4 Decades of Papua Diaspora Campaign. Jadi sudah 4 dekade diaspora Papua yang pro kemerdekaan Papua, yang ingin Papua merdeka itu kampanye. Siapa saja tokoh-tokohnya? Misalnya tokoh-tokohnya itu adalah ada Ondawame, sudah meninggal dan sudah lama dia kampanye dari tahun 80-an melobi orang-orang, negara-negara, parlemen di Pasifik. Ya, ada Andre Amayiseba, ada Benny Wenda, ini tokoh yang sangat populer, ya kan? Kemarin dia presentasi di Australia dan juga ada Jacob Rumbiak. Masih banyak yang lain, tokoh-tokoh, aktivis-aktivis, diaspora-diaspora Papua yang lari ke luar negeri untuk melobi, ya, aktor baik pemerintah dan masyarakat sipil untuk membantu kemerdekaan Papua, menyoroti berbagai pelanggaran-pelanggaran HAM dan isu-isu lain yang ada di Papua. Nah, perkembangan isu Papua di Pasifik Selatan, state, negara. Kalau kita lihat Vanuatu itu kan konsisten dia, sering dukung Papua. Kalau ada pertemuan PBB dia sering mengangkat isu Papua, misalnya pelanggaran HAM, kolonialisme yang ada di sana, ya, bahkan untuk juga mendukung, ya, meminta referendum dan lain-lain. Di organisasi regional, diaspora Papua di luar negeri ini, dia punya organisasi namanya ULMWP, United Liberation Movement for West Papua. Jadi dia itu sudah diakui sebagai anggota observer, peninjau di organisasi Melanesian Spearhead Group tadi. Nah, menarik ini di organisasi ini, Melanesian Spearhead Group ini. Menarik. Karena kenapa? Indonesia juga jadi anggota asosiasi di sana. Berarti kalau kalian besok jadi diplomat, datang ke sana, ketemu dua Papua. Dua perwakilan Papua. Satu, pemerintah Indonesia. Betul kan? Karena secara hukum internasional Papua bagian dari NKRI. Lah yang kedua juga ada yang mengaku, saya perwakilan Papua. Tapi perwakilan untuk membawa Papua merdeka dari Indonesia. Makanya pertemuan terakhir MSG, diplomat Indonesia wall out. Karena ULMWP diminta untuk bicara. Unik nih, ada dua Papua. Maka mereka berhasil untuk melobi, untuk menjadi anggota perwakilan dari Papua. Dan yang ketiga masyarakat sipil. Isu Papua sangat berkembang di masyarakat sipil. Sekarang, baik di mahasiswa, baik di pendeta, ya toh, pastor, NGO, LSM di kawasan Papua. Salah satunya adalah pemimpin gereja di Kepulauan Solomon itu dengan tegas. Dia sering menyoroti persoalan dan isu-isu Papua seperti pelanggaran HAM, seperti isu kemerdekaan Papua, seperti referendum dan lain-lain. Oke, dari sini semua bagaimana sikap Indonesia? Ya, bagaimana sikap pemerintah Indonesia? Apakah pemerintah Indonesia diam saja? Apakah dia merespon perkembangan isu Papua yang luar biasa di kawasan Pasifik Selatan? Ya kan? Negara-negara di Pasifik Selatan sering membawa seperti Vanuatu, isu Papua ke PBB dan forum-forum keamanan. PBB dia bicara soal isu Papua. Nah, Papua ini bagian dari Indonesia. Berarti dia merupakan kepentingan nasional Indonesia. Ingat, teorinya adalah salah satu dasar dari foreign policy adalah kepentingan nasional. National interest. Nah, kalau kita lihat di sini, kawan-kawan semua, national interest-nya Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Harus. Papua harus menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu national interest-nya. Nah, setelah national interest ini, maka diputuskanlah foreign policy.
Foreign policy-nya apa? Foreign policy-nya adalah namanya diplomasi total. Ya, namanya diplomasi total. Apa itu diplomasi total? Ada diplomasi politik, ya, ada diplomasi bantuan ekonomi, ada diplomasi bencana, juga ada diplomasi budaya. Gitu. Oke, saya next. Pertama adalah diplomasi politik. Nah, diplomasi politik ini salah satu di diplomasi politik ini kalau kita lihat adalah bagaimana Pak Jokowi mengunjungi Papua Nugini. Ya. Lalu dia bicara di sana. Pulang dari sana, isu yang dibawa adalah bagaimana kedua negara menghargai kedaulatan negara. Ya toh, itu simbol bahwasanya pemerintahan Papua Nugini tidak akan mencampuri urusan Papua. Ya kan? Yang kedua, ketika ULMWP tadi, ingat ya, organisasi ULMWP ingin membawa isu Papua di Melanesian Spearhead Group dan jadi anggota peninjau, Indonesia juga meminta melobi untuk naik status anggotanya jadi anggota asosiasi. Jadi Indonesia berlomba-lomba ini mencoba untuk menginfluence Melanesian Spearhead Group. Dan yang ketiga, Jokowi waktu itu mengutus utusan khususnya yaitu Pak Luhut. Nah, ini Pak Luhut ini kan memang sering menyelesaikan persoalan-persoalan Pak Jokowi ya. Jadi Pak Luhut ini diminta untuk melobi negara-negara di kawasan Pasifik. Pulang dari sana laporan Pak Luhut ketika diwawancara apa? Kata Pak Luhut, pesan Luhut ke Pasifik Selatan itu ada beritanya, Papua milik Indonesia. Gitu. Setelah diplomasi politik adalah diplomasi bantuan ekonomi. Ada yang disebut dengan Indonesian Aid, skema bantuan ekonomi Indonesia ke kawasan Papua. Itu Pak Luhut juga bawa bantuan ke sana. Ya kan? Jadi ngasihnya ke Fiji, ke Vanuatu, ke Papua Nugini, ke Tuvalu dan lain-lain. Jadi sering. Terakhir kan kemarin di zaman era Prabowo ini kan ada perwakilan pemerintah dari Pasifik datang ke kalau nggak salah waktu itu Papua Nugini kalau nggak salah. Papua Nugini atau Kepulauan Solomon ya. Dia datang ke Jakarta, kunjungan kenegaraan, pulang-pulang bawa bantuan. Nah, jadi kadang-kadang itu pendekatan, Mas. Secara teori ada katanya Victor Cha, kalau negaranya kecil, dia menghadapi negara yang lebih besar, dia menggunakan multilateral. Ya toh? Karena dia nggak mampu ngelawannya sendiri. Maka dia pakai organisasi multilateral. Misalnya, negara-negara yang setuju dengan Papua ini, isu Papua ini di Pasifik, menggunakan Melanesian Spearhead Group kan, organisasi regional untuk menekan Indonesia. Ya kan? Tapi kalau negara lebih besar, misalnya Indonesia dalam hal ini kan lebih besar ya, lebih besar ekonominya, ya toh, lebih besar untuk postur militernya dan lain-lain. Dia menghadapi negara yang lebih kecil seperti Papua Nugini, Fiji, dia biasanya menggunakan bilateral. Nah, salah satunya bilateral itu tadi adalah memberikan bantuan ekonomi. Nah, setelah bantuan ekonomi, harapan dari bantuan ekonomi ini biar kita lebih erat hubungannya dengan negara-negara di Pasifik. Tapi ada lagi harapan yang lebih jauh. Harapan lebih jauhnya agar negara-negara di Pasifik itu tidak lagi mencampuri urusan Papua. Nah, yang ketiga itu ada diplomasi bencana. Memang kawasan Pasifik ini kan mereka di tepi laut. Iya kan? Itu kan negara-negara kecil. Mahal ke sana, nggak ada penerbangan langsung. Kita muter dulu ke Australia, nunggu lagi penerbangan baru ke sana. Kemarin teman saya baru pulang, katanya PP 30 juta ke Vanuatu. Itu umroh ya. Udah berapa minggu kan umrohnya kan itu udah paket yang jauh. Walaupun ya itu mahal dia. Nah, memang itu kan sering terjadi ini di sana angin kencang. Jadi banyak bencana di sana. Nah, salah satunya misalnya kemarin Vanuatu ada topan di sana. Fiji juga pernah mengalami. Nah, Indonesia pasti negara yang termasuk negara yang pertama mengirimkan bantuan. Jadi hibah dan lain-lain. Jadi Indonesia pernah bantu Vanuatu,
Indonesia ketika pandemi bantu Papua Nugini. Indonesia juga bantu Fiji ketika terjadi topan Winston di Fiji. Jadi Indonesia ada yang disebut dengan diplomasi bencana. Jadi terus Indonesia memberikan bantuan kebencanaan ketika terjadi bencana, harapannya juga itu tadi, agar kita lebih erat dan negara-negara di sana tidak lagi mencampuri urusan Papua. Dan yang terakhir adalah diplomasi budaya. Nah, ini nih. Ya kan? Diplomasi budaya. Indonesia 2015 itu menjadi tuan rumah Pekan Kebudayaan Melanesia. Satu, catat dulu. Jadi semua musisi-musisi, seniman-seniman dari Pasifik yang beretnis Melanesia ngumpul di Kupang. Ya kan? Dan termasuk seniman-seniman, musisi-musisi dari orang Melanesia, etnis Melanesia yang ada di Indonesia. Ya kan, Melanesia itu tersebar tuh dari Papua sampai ke NTT, sebagian di Maluku dan lain-lain. Jadi mereka bikin pekan kebudayaan. Yang kedua ada namanya Pacific Exposition. Jadi yang jadi penyelenggara Indonesia, inisiatif Indonesia di Selandia Baru, itu juga bikin pekan kebudayaan, bikin acara yang menonjolkan etnis Melanesia. Nah, apa niatnya ini? Nah, teman saya pernah saya wawancara, salah satu diplomat bilang, kalau ada acara di Pasifik, pasti pemerintah Indonesia menampilkan tari-tarian dari Papua, penyanyi dari Papua. Kenapa? Niatnya untuk mengcounter isu bahwasanya orang Papua itu tidak diurus oleh pemerintah Indonesia. Lihat loh. Ya toh? Bahkan ketika pertemuan di Selandia Baru itu, apa yang dilakukan? Yang dilakukan pejabat-pejabat ya toh, dari Papua itu diajak, dipanggil oleh moderator, oleh pembawa acara. Ini loh orang-orang Papua yang juga pendidikannya tinggi. Ya toh? Waktu Pak Jokowi ke sana, jalan di pelabuhan bersama mahasiswa-mahasiswa Papua. Lalu nanti dia duduk bareng-bareng dengan mahasiswa Papua. Pak Jokowi ini pandai dia simbolisme. Ya toh? Dia ingin menunjukkan secara simbolik bahwasanya saya sangat dekat dengan orang-orang Papua. Ya kan? Dan kalau dilihat dari Pak Jokowi adalah presiden yang paling sering ke Papua. Dalam terminologi Jawa, gaya Pak Jokowi itu namanya blusukan. Apa artinya? Kan kita di Solo nih. Dan Pak Jokowi orang Solo. Blusukan itu artinya melihat ke dalam. Nah, itu namanya blusukan. Jadi Pak Jokowi ingin menunjukkan dengan menampilkan budaya Papua, mengajak musisi Papua, mengajak etnis-etnis Melanesia yang jadi pejabat, lalu membuat acara di Selandia Baru, ingin menunjukkan enggak kok kampanye-kampanye aktivis diaspora yang ingin Papua merdeka soal orang Papua itu tidak terurus di Indonesia, mengalami kekerasan HAM, pendidikannya buruk, kesehatannya buruk. Enggak, ini ada yang sukses. Gitu kan? Nah, jadi di ini Pak Jokowi diplomasinya adalah diplomasi budaya, soft power diplomasi. Kalau kawan-kawan lihat ada Pak Tantowi Yahya, tahu? Dia kan mantan dubes Indonesia untuk Selandia Baru. Dia bilang pendekatannya memang pendekatan budaya. Etnis Melanesia itu ditonjolkan Indonesia untuk menunjukkan bahwasanya kami juga memperhatikan etnis Melanesia yang ada di Papua gitu. Nah, jadi itu yang disebut dengan diplomasi budaya. Nah, diplomasi budaya ini kawan-kawan, diplomasi budaya ini kawan-kawan disebut dengan soft power diplomasi. Harapannya apa? Dari tadi, ada berapa tadi kalau kita lihat? Ada diplomasi total. Jadi total, semua diplomasi itu dilakukan. Maka diplomasi politik, bantuan ekonomi, diplomasi bencana, diplomasi budaya, semua jalan diplomasi dilakukan Indonesia. Namanya total diplomasi. Semua disebut dengan total diplomasi. Catatannya apa? Apa tujuan utama? Tujuan utamanya kepentingan nasional Indonesia, Papua tetap menjadi bagian NKRI. Caranya seperti apa? Dengan diplomasi total agar orang-orang di Pasifik, baik masyarakat sipil, baik negara, baik organisasi regional, sudah tidak lagi mencampuri persoalan Papua. Karena kalau mereka terus bicara di forum internasional, tekanan kepada Indonesia kan semakin kuat kan? Ya toh?
di persoalan posisi Indonesia semakin dirugikan. Maka tujuannya utamanya adalah kepentingan nasional Indonesia, keutuhan wilayah NKRI. Nah, makanya tuh ada yang bilang kalau Papua merdeka nanti ada satu lagu yang tidak bisa kita nyanyikan lagi. Dari Sabang sampai Merauke. Putus tuh karena Merauke udah merdeka. Nah, gitu. Itu anekdot diplomat kalau saya ngobrol-ngobrol sama diplomat Kemlu. Nggak bisa bang katanya kan. Wah, itu jadi itu namanya diplomasi total. Semua jalan diplomasi dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan Papua. Oke, saya pikir itu dari materi kita hari ini. Saya ingin mengingatkan untuk penilaian, teman-teman. Penilaian mata kuliah ini saya ingatkan kembali. Penilaiannya ada berbagai aspek. Satu kuis 15%, proyek kelompok nanti 35%. Ada tanya jawab, lalu ada UTS 20%, UAS nanti 20%, dan keaktifan di kelas 10%. Oke, saya mengingatkan kembali, termasuk absensi loh. Absensi 4 kali, ada yang nggak bisa ujian kalau misalnya absensinya bermasalah. Ada pertanyaan, teman-teman semua? Silakan Mas Akbar. Ya, Komisi Pak izin bertanya, seperti yang kita tahu, permasalahan di Papua ini kan cukup rumit ya. Dari akar masalahnya itu juga termasuk ada historis, kegagalan pembangunan, kekerasan politik juga. Nah terakhir itu kayak marginalisasi orang asli Papua. Nah marginalisasi orang Papua ini kan kadang juga ada di video-video gitu kayak orang Papua yang termarginalisasikan gitu. Jadi apalagi media sosial ini kan global gitu, jadi orang-orang di seluruh dunia jadi pasti tahu. Nah terus pertanyaan saya, apakah perkembangan sosial media turut berperan dalam berkembangnya perhatian terhadap isu Papua di Pasifik Selatan? Iya, jawabannya 100% iya. Ada paper yang menulis bahwasanya salah satu perkembangan sosial media itu turut menyumbang atensi dan perhatian publik, baik negara atau non-negara di Pasifik Selatan. Ada satu contoh. Ketika terjadi kerusuhan rasial di Papua 2019, ya, angkat 2019, mulai dari karena ada insiden di asrama Papua di Surabaya, lalu langsung itu, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia? Namanya internet shutdown, mematikan internet di Papua agar gambar-gambar, ya toh, ketika menertibkan pendemo, aparat mengembalikan stabilitas dan keamanan di Papua itu tidak beredar keluar. Ya, agar bentrokan itu tidak beredar keluar. Karena kalau beredar keluar akan menekan posisi Indonesia di forum-forum internasional nanti. Jadi Indonesia dimatikan internet di sana 1 bulan. Itu dimatikan internet di sana 1 bulan. Itu pertama kali kebijakan Indonesia. Pernah ketika kerusuhan KPU di Jakarta, itu waktu pemilu. Tapi untuk persoalan separatisme itu pertama sekali. Untuk persoalan konflik itu pertama sekali dimatikan internet. Namanya internet shutdown. Papernya sudah terbit, saya menulis itu di Malaysia. Kalau misalnya mau dibaca nanti bisa saya share. Jadi pemerintah Indonesia memahami juga bahwa perkembangan media sosial ini sering menjadi penyebab ya dirugikannya posisi Indonesia. Baik yang memang betul maupun yang hoax. Ya kan sering juga dimanfaatkan hoax-hoax ya untuk mendatangkan atensi dari publik di kawasan dan aktor negara di kawasan Pasifik Selatan. Oke, itu jawaban saya. Ada pertanyaan yang kedua? Silakan. Mohon izin untuk bertanya, Pak. Tadi Pak Nizar nyebut tentang Vanuatu. Nah, itu mengingatkan saya dengan video ketika diplomat Indonesia berdebat sengit dengan Perdana Menteri dan perwakilan diplomat Vanuatu. Itu menjadi pertanyaan kan, berarti kan ini sudah masuk ke sorotan publik, bukan lagi antara Indonesia dengan negara-negara di Pasifik, karena itu di PBB forumnya. Nah, apa sih Pak yang menjadi alasan mengapa Vanuatu ini sering membawa isu Papua dalam forum internasional itu sendiri? Satu, diaspora seperti John Otto Ondawame, Andi Amayiseba itu sudah lama tinggal di Vanuatu, sehingga mereka sangat dekat dengan pemimpin-pemimpin politik di Vanuatu. Tokoh-tokoh yang ingin Papua merdeka, mereka kan lari ke Vanuatu itu. Misalnya kayak yang saya tampilkan tadi ada Andi Amayiseba dan John Otto Ondawame. Bahkan ada yang meninggal di sana. Ya. Nah, yang kedua, di Vanuatu itu ada undang-undang. Nama undang-undangnya One Talk Belong to Me. Kalau kita itu adalah misalnya undang-undangnya itu kemerdekaan adalah pembukaan undang-undang itu. Nah, seperti itulah. Apa isi undang-undang itu? Isi undang-undang itu bahwa Vanuatu
tidak akan merdeka sebelum seluruh etnis Melanesia merdeka. Nah, maka mereka diharuskan, diwajibkan, kan? Ini amanah undang-undang, gitu ya, amanah undang-undang untuk mendukung Papua itu merdeka, karena ada undang-undang ini. Ya, tokohnya siapa dulu namanya? Walter Lini. Dia adalah tokoh revolusi di Vanuatu dan dia juga tokoh sosialisme Melanesia. Jadi dia, nah itu spirit itu ada. Ya, spirit itu ada sejak zaman dulu untuk karena kan orang Melanesia ini dijajah semua, Mbak. Ya kan? Dijajah semua orang Melanesia ini. Ya kan? Dijajah semua. Nah, jadi karena mereka beranggapan itu, maka Papua itu harus merdeka. Karena mereka beranggapan bahwasanya Papua itu masih dijajah oleh Indonesia. Nah, itu termasuk kadang-kadang dibumbui dengan berbagai pelanggaran HAM, eksploitasi sumber daya alam yang kadang-kadang berlebihan dan sering konflik dengan masyarakat adat, gitu kan, dan lain-lain. Sekarang ada konflik kan di Merauke karena programnya Pak Prabowo, nah itu sering menjadi diskusi soal lingkungan dan lain-lain. Nah itu termasuk isu-isu terbaru ini mendorong. Jadi mereka sudah ada lahannya yang subur ketika ditanam oleh bibit-bibit ini ya subur dukungan terhadap Papua itu di Vanuatu. Makanya Vanuatu itu termasuk negara yang konsisten. Nah ini juga hubungan dengan Indonesia dengan Vanuatu itu tidak terlalu erat. Tidak ada duta besarnya di Jakarta. Belum buka perwakilan diplomatik dia. Papua Nugini ada, Fiji ada, Kepulauan Solomon ada. Ya. Tapi Vanuatu belum. Nah ini jadi PR Indonesia nih. Karena kalau tidak ada perwakilan diplomatik kan nggak bisa ngobrol langsung kan. Ya kan? Nah ini juga. Ini harus jadi PR Indonesia. Nah ini yang membuat akhirnya Vanuatu itu sangat pro terhadap isu-isu Papua. Dan membawa isu Papua ke forum-forum internasional. Oke, cukup teman-teman semua. Saya pikir cukup materi hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa diperhatikan skema penilaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, thank you kawan-kawan.